Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Ada sebuah virus yang ini sebenarnya mungkin dianggap mirip seperti sulfoxide, monoxide, dan juga yang berbahasa C++. Ya, ini adalah Hyptonium, merupakan sebuah virus Trojan yang sengaja diciptakan hanya untuk testing purpose only menggunakan bahasa C++. Ya, di sini saya sediakan filenya dan ternyata bentuknya RAR. Nah, kalau kita buka foldernya, di sini akan tersedia dua file, yang dimana ini satunya adalah sebuah virusnya, dan yang kedua adalah readme-nya. Kalau kita buka readme-nya, di sini teman-teman akan tahu kalau virus ini dikembangkan, diciptakan oleh GetMBR atau GetMBR. Nah, bahasa programmingnya adalah C++ yang seperti saya tadi sudah sebutkan gitu. Nah, ini virus memang sengaja diciptakan dan tidak boleh dilakukan di PC asli. Di sini tidak aman untuk PC asli. Jadi, jangan pernah lakukan ini di PC asli kecuali kalau teman-teman memang PC-nya sengaja diciptakan hanya untuk mungkin testing-testing gitu. Atau mungkin teman-teman menggunakan virtual machine, itu aman. Nah, di sini sekarang kita akan langsung coba saja virusnya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Karena ingat, di sini adalah virus yang sangat berbahaya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ukurannya di sini 100 kilobyte, agak besar memang, tapi lumayan untuk ukuran virus Trojan, ya setidaknya masih kilobyte gitu. Nah, ikonnya memang unik. Ini kalau misalnya kita lihat ikonnya mirip-mirip seperti kalau misalnya kita nyimpen file .url gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang nyimpen mungkin link shortcut menuju ke suatu web, maka logonya biasanya kayak gini gitu. Mungkin ini agak mirip gitu. Nah, sekarang kita akan langsung coba bagaimana virusnya kalau misalnya bekerja. Nah, sekarang saya akan coba untuk pindahkan dulu filenya, dan kita akan langsung saksikan apa yang akan terjadi. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman menjalankan filenya, di sini saya menggunakan Windows XP dan juga VMware, maka akan seperti biasa. Tradisi-tradisi dari komunitas pencipta virus yang jenisnya seperti ini. Akan ada jendela peringatan. Apakah kamu yakin ingin menjalankan virus ini? Dan bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Sekarang ini warning dulu, kalau ini adalah malware. Apakah kamu yakin ingin menjalankan ini? Kita yes. Akan ada peringatan yang kedua, alias final warning, seperti biasa. Sekarang kita akan lihat, langsung di sini destruction akan berjalan selama 20 detik. Jadi dari kita mengecek yes, itu kurang lebih 20 detik maksimal itu akan berjalan. Nah, kalau misalnya no, maka kita sudah aman. Sekarang kita akan langsung yes, dan disinilah uniknya virusnya. Kita tunggu, masih belum berjalan, karena di sini masih mencoba untuk bereaksi. Nah, di sini, sebelum virusnya berjalan, ternyata dikasih terlebih dahulu jendela pop-up lagi gitu. Kalau di sini virusnya sudah mulai mencoba untuk berjalan. Dan, seperti inilah virusnya. Tiba-tiba langsung membuat PC kita unusable dan suaranya sangat keras sekali. Ini benar-benar suaranya sangat keras sekali. Tapi saya kecilkan di sini ya, agar suaranya tidak begitu ini. Nah, ini tenang. Mungkin teman-teman melihatnya ini seperti jendela atau apa segala macam. Tapi di sini langsung tuh ada tulisan MBR is over. SUS. Terus ada yang lain sebagainya. Still using it? Atau lain sebagainya. Dan ini tenang, ini memang hanya sebuah layer yang layernya ini tidak bisa di-replace, sayangnya. Tidak seperti virus-virus sebelumnya, kalau misalnya kita pencet tombol start langsung bisa bagaimana, ini tidak bisa. Jadi seolah-olah kita seperti nonton video, jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dan dari kursornya, teman-teman lihat sendiri. Mungkin teman-teman lihat kursornya, saya di sini angkat tangan dan kursornya di sini berpindah sendiri. Tapi pindahnya tidak seperti gerak-gerak, tapi tiba-tiba langsung muncul di sini, di sini, di sini. Coba lihat kursornya. Di sini saya sudah besarkan kursornya dan lihat tuh, kursornya tiba-tiba pindah sendiri. Saya tidak gerakan sama sekali dan di sini kursornya bergerak. Oke. Ini seperti biasa mirip-mirip seperti virus-virus yang sudah saya review. Di sini memang menggunakan bahasa C++ dan pasti akan payloadnya seperti ini. Nah, yang bikin unik dari virus ini sebenarnya pasti master boot record pasti bakal di-replace dan komputer kita tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi teman-teman ingat, mungkin ada yang beberapa teman-teman yang berbicara gitu, atau mungkin ada yang berpendapat, install ulang aja bang, kan pasti bisa. Memang betul, diinstal ulang itu bisa virusnya. Bakal normal lagi PC-nya. Tapi yang jadi masalah adalah data-data kita hilang semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan ini di PC asli, banyak data perusahaan atau data hal yang penting
sudah bakal hilang seperti itu. Nah, sekarang kita akan nikmati di sini semua payloadnya, semuanya di sini memang dijalankan di atas sebuah layer yang dimana kalau kita pencet Windows di sini tidak akan bereaksi tuh. Ada bereaksi sedikit tapi langsung otomatis ditutup. Di sini tidak bisa diinterupsi, tidak bisa di reset gitu. Dan ini seperti kayak Microsoft Paint ya. Mungkin seperti itu. Oke, di sini hanya layer doang. Dan mouse kita dari tadi, nih teman-teman mungkin lihat ya, mouse-nya dari tadi berpindah-pindah nggak tahu kemana, dan saya tidak gerakan padahal seperti itu. Kita akan lihat lagi, dan di sini mungkin layar saya mungkin sudah agak sedikit kayak nge-glitch gitu ya, facecam saya, karena di sini memang agak lumayan tuh. Kadang-kadang ngeklik kanan sendiri. Memang di sini mungkin mirip kayak virus memes, agak suka ngeklik kanan sendiri. Oke, di sini sudah mulai ada logo-logo X yang sama seperti memes gitu ya, yang dimana kadang-kadang simbol-simbol tertentu, simbol warning, simbol X itu bakal akan muncul-muncul dari semua dari desktopnya. Nah, di sini nih. Oke, sudah mulai muncul semuanya seperti ini, dan kurang lebih payloadnya akan berjalan selama sampai 6 menit maksimal. Jadi kita akan coba untuk lihat gitu. Oke, mungkin durasi sekarang sudah 6 menit, tapi tadi saya pembukaan mungkin udah berapa menit gitu. Jadi kita akan tunggu mungkin sekitar 2 menit atau 1 menit lagi. Saya tidak tahu juga. Nanti kita akan lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus sudah mulai silang-silang, dan ya, mungkin teman-teman tidak enak gitu ya suaranya. Nah, makanya saya kecilkan di sini. Memang suaranya keras banget ini. Keras banget suaranya. Saya kecilkan sengaja. Seperti ini suaranya. Oke, ini desktopnya sudah mulai kayak di ini. Ini padahal cuma layer aja. Gambar yang di screenshot terus digitu-gituin saja gitu. Jadi ini sebenarnya bukan hanya kayak apa namanya, bukan seperti virus yang mungkin desktopnya kayak diapain, enggak, tapi ini hanya sebuah layer. Tenang, layer versi dari pemrogrammingnya gitu, kayak gitu. Dan ini sebenarnya tutorialnya banyak. Kalau misalnya teman-teman ada yang ahli bahasa C++ terutama, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan tutorial yang mungkin bagi mereka yang jago membahasa program C++ ini gampang sebenarnya dibuatnya gitu. Karena payload seperti ini sebenarnya sangat sederhana gitu, bisa dibilang cara membuatnya. Nah, sekarang kita akan nikmati dulu, dan mulai ada reverse-nya di sini virusnya. Oke. Oke, sudah mulai menghitam-hitam, ini sengaja. Jadi ini bisa dibilang payloadnya rapih banget gitu. Kenapa? Karena ringan. Tidak seperti virus yang sebelumnya saya review, yang Monoxide. Itu berat banget. Itu benar-benar sangat berat banget. Ini bisa dibilang ini ringan sekali. Jadi teman-teman kalau misalnya coba di Windows XP sekalipun, ini masih mulus sekali jalannya. Memang seperti ini gitu. Sangat mulus sekali. Jadi tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena bisa dibilang kalau yang sebelum-sebelumnya itu memang dia pemrograman masih raw. Oke. Teman-teman mungkin heran ya. Tadi tiba-tiba blue screen langsung sekejap, dan PC kita langsung seperti ini. Ya, ini tulisan HHHH, banyak tanda titik H juga. Ini apa? Ini adalah payload dari master boot record kita sudah di-replace. Ya, ini master boot record kita sebenarnya sudah di-replace semua. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang bilang install ulang aja. Betul, bisa. Tapi data teman-teman mau dari hard disk manapun, mau yang C, mau yang D, mau yang E, mau yang manapun, itu semuanya tidak akan bisa diakses kecuali kita format ulang, atau mungkin pakai tool data recovery kayak contohnya Isias atau segala macam, itu bisa. Tapi ya sekali lagi, virus ini bukan berbahaya dari ngerusak sistem operasinya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini memiliki data penting, itulah yang bikin bahayanya. Nah, sekarang di sini saya akan coba untuk restart lagi. Apa yang akan terjadi nih? Di sini saya menggunakan VMware ya. Saya coba restart lagi, dan seperti ini. Terus kita restart lagi, seperti ini lagi. Ya, seperti itulah jadinya. Jadi di sini tidak ada PC yang tersiksa ya. Saya menggunakan VMware, menggunakan virtual PC. Seperti ini hasilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman coba nih, nyalain komputer, kalau misalnya teman-teman ada yang lakuin ini di PC asli ya, nyalain komputer, pasti ketika habis tampilan boot akan muncul seperti ini. Nggak akan ke tampilan Windows. Setelah habis tampilan BIOS, pasti akan kayak gini. Jadi hati-hati ya teman-teman. Diinstal ulang bisa, tapi data teman-teman hilang. Sudah.
Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk virus kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah trojannya menarik atau tidak? Yang pasti mirip seperti sebelum-sebelumnya. Bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah atau ada kritik saran, bisa juga dituliskan di kolom komentar. Bagi teman-teman mungkin ada informasi yang mungkin saya tidak sampaikan dan sangat bermanfaat, mungkin bisa saya pin juga chatnya gitu ya, atau komennya gitu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.